Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Darmasraya dari BGP 1020 Sumatera Barat akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik bersama saya Armilis dari SMP 3 Pulau Punjung. Saya Nela Rusmi SPD dari SMA 2 Pulau Punjung. Saya Susanti SAG dari UPT SDN 21 Pulau Punjung. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah baik juga Bu. Nah pada hari ini Bu Milis mau melaksanakan proses coaching ya Bu ya. Iya insya Allah Ibu Susan. Iya. Nah di sini saya sebagai pengamat ya Bu ya, yaitu tentu dalam mengamati coaching yang Ibu laksanakan nanti saya akan mengamati sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah dipersiapkan ya Bu. Nah, apakah sudah sesuai nanti coaching Ibu dengan alur tirta, kemudian pertanyaan berbobot ataupun belum ya Bu ya. Nah, kemudian bagaimana cara Ibu mengajukan pertanyaan tersebut kepada coaching dan bagaimana coaching merespon dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu nantinya akan berikan. Nah, tapi sebelum dari itu kita juga perlu mengetahui bahwasannya dalam pelaksanaan coaching yang Ibu lakukan nanti apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif dan penggalian potensi ya Bu ya. Iya. Nah, di sini saya ingin bertanya Bu, atau punya beberapa pertanyaan ya Bu ya. Yang pertama pertanyaan saya yaitu apakah kompetensi yang ingin Ibu kembangkan pada saat pelaksanaan coaching nanti? Baiklah Bu Susan, untuk kegiatan coaching nanti ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama adalah mendengar aktif, kemudian yang kedua present, dan yang ketiga itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu Susan. Oke, tadi Ibu mengemukakan akan mengembangkan 3 kompetensi ya Bu ya. Nah, dari ketiga kompetensi yang Ibu ingin kembangkan tadi itu apakah ketiga-tiganya atau ada beberapa hal saja yang ingin Ibu tonjolkan dalam kompetensi nantinya? Iya Bu Susan, untuk kegiatan coaching hari ini rencana saya yang akan saya kembangkan itu hanya 2 saja dulu Bu Susan. Yang pertama yaitu tentang mendengar aktif, kemudian yang kedua adalah itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Mungkin nanti selebihnya untuk coaching berikutnya akan saya tingkatkan, itu rencananya Bu Susan. Oh gitu. Nah itu kan tadi sudah Ibu laksanakan ya Bu ya, nanti dalam proses coachingnya. Nah kemudian indikator seperti apa ya Bu ya yang ingin Ibu dapatkan dari proses coaching tersebut? Iya Bu Susan, dalam proses coaching nanti saya ingin nantinya coach saya dia bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Selain itu dia juga dapat menemukan langkah-langkah untuk penyelesaian masalah yang dia hadapi itu. Nah mungkin itu Ibu Susan. Baiklah Bu ya, nampaknya sudah tersusun rapi ya Bu ya. Kita akan laksanakan coaching Ibu nanti. Nah silahkan Ibu lanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan coachingnya bersama coach Ibu ya Bu ya. Iya Ibu Susan. Terima kasih Bu Milis. Sama-sama Bu Susan. Assalamualaikum Bu Nela. Waalaikumsalam Bu Milis. Apa kabarnya hari ini Bu Nela? Alhamdulillah, ya sedikit ada apa Bu, rada-rada pusing gitu. Jika boleh Ibu tahu nih apa yang membuat Nela pusing begitu Nela? Oke Bu, jadi kan gini Mungkin Bu. cerita Ibu sedikit. Iya, jadi gini.
di sekolah saya itu kan jika saya perhatikan anak-anak terlihat bosan Bu jika belajar di dalam kelas gitu kan. Ternyata setelah saya amati ternyata rekan-rekan guru di sekolah saya itu masih menggunakan metode konvensional Bu, yaitu dalam bentuk ceramah di dalam melaksanakan PBM. Padahal kan sekarang sudah zamannya IT, teknologi, jadi rekan-rekan guru saya itu belum lagi menerapkan pembelajaran berbasis IT sesuai dengan zaman-zaman anak-anak sekarang. Dan di sekolah juga sudah dilengkapi dengan sarana prasarana untuk mendukung pembelajaran berbasis IT tersebut Bu. Oh begitu ya Bu Nela. Jadi di sekolahan Bu Nela itu pembelajarannya masih bersifat konvensional. Iya. Karena sekarang sudah zamannya IT, Iya, jadi tidak cocok lagi ya Bu Nela Iya. ya. Nah jadi dalam pembicaraan kita hari ini apa perubahan yang ingin Ibu Nela dapatkan begitu kira-kira? Saya ingin di sekolah saya nantinya terdapat perubahan dari rekan-rekan guru dalam belajar, di mana para rekan-rekan guru nanti dapat memaksimalkan atau menggunakan media pembelajaran dan memaksimalkan sarana prasarana yang sudah disediakan oleh sekolah itu Bu. Oh begitu, jadi itu harapan Ibu Nela ya. Iya. Jadi mereka pada rekan guru Ibu Nela itu memanfaatkan media pembelajaran yang Iya. telah ada di sekolah Ibu Nela ya. Baiklah Bu Nela, kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu Nela lihat dari atau yang ingin Ibu Nela dapatkan dari kegiatan kita hari Oke, ini? perubahan yang ingin saya dapatkan atau yang ingin saya lihat nantinya, berarti intinya kan rekan guru di sekolah itu dapat memanfaatkan sarana yang ada. Setelah itu sarana dan prasarana di sekolah, dan juga mereka atau rekan guru tersebut dapat menggunakan media pembelajaran yang bervariasi sehingga nanti anak-anak tidak lagi merasa bosan Bu di dalam kelas gitu. Oh begitu Bu Nela. Jadi Bu Nela berharap nanti pembelajaran tidak membosankan lagi pada anak karena kita telah belajar atau menggunakan media pembelajaran yang sesuai ya Bu Nela. Kalau boleh kita meranking ya Bu Nela ya, kalau kita tetapkan dengan angka 1 sampai 10, di sekolah Ibu Nela itu sistem dalam pembelajaran kira-kira berada di angka berapa itu Bu Nela? Angka berapa ya Bu ya, kalau saya amati ada sebagian besar dari rekan-rekan guru saya itu yang belum lagi maksimalkan pembelajaran ya, terutama berbasis IT, mungkin di angka 5 kali ya Bu ya. Iya di angka 5. Oh iya Bu Nela. Iya. Kalau masih di angka 5 berarti Bu Nela ingin meningkatkan tentunya Iya, ya Bu Nela ya. Kalau saya boleh tahu Bu Nela ingin meningkatkan ke angka berapa itu kira-kira Bu Nela? Oh, setidaknya tentu kami juga berusaha, atau saya pribadi akan berusaha juga ya Bu ya, setidaknya ya tidak mungkin terlalu tinggi ya Bu ya peningkatannya signifikan sekali. Saya targetkan saja lah setidaknya di angka 7 Bu. Jadi Bu Nela ingin meningkatkan dari level 5 tadi ke level 7 ya Bu Nela ya, semoga berhasil ya Bu Nela ya. Nah tapi tentu untuk meningkatkannya tentu ada beberapa usaha yang akan Bu Nela lakukan ya. Nah kira-kira apa usaha Bu Nela yang dapat Bu Nela lakukan untuk meningkatkan level dari 5 ke 7 tadi? Oke, mungkin Bu hal yang bisa saya lakukan untuk perubahan yang saya inginkan tadi atau yang saya targetkan tadi adalah dengan memberikan mentoring dan pendampingan individu terhadap rekan guru yang ada di sekolah saya Bu. Ya. Baiklah Bu Nela, berarti salah satu usahanya adalah dengan cara mentoring ya Bu Nela. Kira-kira selain mentoring ada lagi nggak kira-kira Bu Nela yang dapat Bu Nela lakukan untuk meningkatkan level dari angka 5 ke angka 7 tadi Bu Nela? Selain mentoring dan pendampingan individu rasanya ada Bu, bisa saja mungkin dengan melakukan pelatihan atau mungkin workshop Bu, tentu nanti atas persetujuan kepala sekolah juga Bu. Oke, berarti bisa saja nanti workshop ya Bu Nela ya selain dari mentoring. Iya. Nah kira-kira mana yang lebih nyaman Ibu Nela lakukan di antara pilihan Ibu Nela tadi sehingga terrealisasi dengan segera ya Bu Nela ya, sehingga level yang 5 tadi bisa meningkat menjadi 7. Kalau menurut saya yang bisa terrealisasi dengan cepat itu
yaitu mentoring dan pendampingan individu Bu. Karena kalau misalnya saya atau di sekolah saya melaksanakan pelatihan atau workshop itu kan agak panjang prosedurnya, karena di pelatihan atau workshop itu kita harus menyusun schedule atau jadwalnya. Setelah itu kita harus membuat undangan, kita juga harus menghubungi narasumber dan lain sebagainya. Makanya yang lebih bisa terrealisasi dengan cepat mentoring dan pendampingan individu. Oke Bu Nela, berarti sudah Bu Nela pastikan bahwa untuk membuat pembelajaran lebih baik lagi, siswa lebih nyaman belajar dan lebih fokus untuk belajar atau untuk meningkatkan level tadi, di Bu Nela memilih yang pendampingan Bu Nela pendampingan individu atau mentoring tadi ya. Baiklah Ibu Nela. Dalam kegiatan mentoring nanti tentu Ibu Nela pasti tidak akan bekerja sendiri ya Bu Nela ya. Pastinya, Bu. Kalau boleh tahu Bu Nela akan berkolaborasi dengan siapa kira-kira Bu Nela? Tentu hal yang pertama yang harus saya lakukan minta izin dulu dengan ke kepala sekolah ya Bu ya. Dan kebetulan juga saya membuat program nantinya Bu, dan meminta bantuan terhadap rekan-rekan atau rekan sejawat gitu atau rekan guru yang lainnya Bu. Oke, bagus sekali rencana Bu Nela. Saya sangat senang sekali dengan rencana Bu Nela ini. Assalamualaikum Bu Milis, apa kabarnya? Waalaikumsalam Ibu Susan. Alhamdulillah baik Bu Susan. Iya, kita ketemu lagi ya setelah Bu Milis tadi melaksanakan coaching ya Bu ya. Iya. Nah, dari coaching yang Ibu lakukan tadi, nah di sini saya ingin bertanya ya Bu ya. Kira-kira dari indikator yang sudah Ibu targetkan dari awal ya Bu ya. Nah, indikator apa yang sudah Ibu targetkan tadi ya, yang sudah Ibu terapkan dalam proses coaching tadi Bu? Iya Ibu Susan ya. Tadi saya telah melakukan coaching bersama Ibu Nela, dan dari coaching yang telah saya laksanakan tadi sudah terlihat sesuai dengan alur tirta. Misalnya saya sudah dapat dengan adanya tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian juga melakukan rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, dari kegiatan coaching tadi juga terlihat bahwa Ibu Nela telah menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga dia telah menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahannya. Oh, itu ya Bu ya. Kemudian Ibu, menurut saya proses coaching yang Ibu tadi lakukan sudah sesuai dengan alur tirta ya, sesuai dengan keterangan Ibu tadi. Dan Ibu sebagai coach sudah mengajukan pertanyaan berbobot ya untuk menggapai atau menyelesaikan permasalahan yang Ibu lakukan tadi. Nah, satu lagi ada pertanyaan Ibu. Nah, untuk kedepannya indikator atau ketercapaian mana yang ingin Ibu tingkatkan lagi gitu nah Bu? Oh ya Bu Susan, untuk kedepannya untuk kegiatan coaching ini saya ingin lebih memahami lagi alur tirta tersebut, kemudian menerapkannya dalam kegiatan coaching. Nah, sehingga nantinya untuk kegiatan coaching saya mampu lebih baik lagi dan mampu membantu rekan-rekan saya nantinya untuk menemukan permasalahan dari setiap permasalahan, menemukan solusi dari setiap permasalahannya. Dan bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Nah, mungkin seperti itu Ibu. Iya, baiklah Bu ya. Semoga kedepannya proses coaching bisa dilaksanakan lebih baik lagi ya Bu ya. Kemudian demikian observasi yang saya lakukan pada hari ini. Kemudian semoga juga dapat bertemu kembali dalam kegiatan kucing-kucing yang lain ya Bu ya. Terima kasih Bu Milis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Susan. Demikianlah demonstrasi yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Semoga tergerak. Tetap bergerak. Mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.